Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poppy Puspitasari, NIM 2236035, Prodi Sistem Informasi A1 Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan atau mepresentasikan melalui video saya sebagai tugas UAS e-commerce dengan dosen pengampu Ibu Rina Ari Roma MPD. Di sini saya akan menjelaskan 3 soal atau 3 pertanyaan. Soal pertama yaitu, apa tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga keamanan dan privasi di era digital yang terus berkembang? Strategi apa yang dapat diterapkan oleh perusahaan e-commerce untuk menghadapi tantangan tersebut dan memastikan keamanan data pelanggannya terjaga? Yang pertama yaitu tantangan keamanan data privasi ini pencurian data pelanggan. Pencurian data pelanggan ini sangat penting. Yang kedua yaitu serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Yang ketiga itu ada fraud dan penipuan online. Yang keempat, vulnerabilitas sistem dan aplikasi. Yang kelima, manajemen identitas dan akses. Melindungi data pelanggan ini sangat penting untuk e-commerce. Karena apa? Karena dengan hal yang seperti ini mereka dapat menerapkan strategi seperti enkripsi data, autentikasi multifaktor, dan protokol HTTPS. Bisnis dapat menjaga kepercayaan pelanggan, melindungi reputasi, dan memenuhi kewajiban hukum mereka. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan tantangan privasi dan keamanan yang dihadapi perusahaan e-commerce saat mengumpulkan dan menganalisis data konsumen. Bagaimana perusahaan dapat mengatasi tantangan ini sambil tetap mematuhi standar regulasi yang berlaku? Menurut saya, peran privasi ini sangatlah penting dalam bersosial masyarakat karena dapat mengatur informasi keluar masuknya data yang kumpulan data dalam masyarakat. Oleh sebab itu, dengan adanya jaminan privasi dari perusahaan e-commerce ini, konsumen dapat lebih mudah, lebih aman, dan nyaman ketika menggunakan jasa sebuah e-commerce. Nah, di sini ada pembagian big datanya, yaitu mencakup perlindungan identitas. Jadi di sini ada perlindungan yang dilindungi dalam sebuah perusahaan e-commerce, yaitu identitas, kesetaraan, kepercayaan, dan keamanan. Nah, dalam pembagian big data tersebut, konsumen dapat lebih mudah atau memudahkan konsumen ini untuk menuntut adanya perlindungan data pribadinya atau data privasinya kepada perusahaan e-commerce. Jadi konsumen bisa menuntut adanya perlindungan tersebut. Semakin meningkatnya semakin kita melihat pentingnya sebuah privasi atau berupa data pribadi ini, perusahaan e-commerce ini juga sensitif kepada kumpulan data-data yang disimpan. Mereka juga bertanggung jawab atas analisis dan laporan-laporan yang disimpan. Seperti itu. Itu untuk pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana teknologi seperti Internet of Things, kecerdasan buatan atau AI, dan cloud computing telah mengubah cara data dikumpulkan dan dianalisis dalam e-commerce? Berikan contoh konkret dari sebuah perusahaan e-commerce yang berhasil memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan kerja bisnisnya. Yang pertama yaitu Gojek. Gojek ini adalah salah satu transformasi digital di Indonesia yang
sukses karena Gojek berkembang menjadi super app dengan layanan transportasi, layanan pengiriman makanan, pembayaran, dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada pun transformasi digital yang berhasil Gojek temukan, yaitu aplikasi All-in-One. Aplikasi All-in-One ini memudahkan konsumen untuk berbagi layanan dalam satu aplikasi. Yang kedua yaitu pembayaran digital. Gojek juga sudah memberikan pelayanan pembayaran digital melalui GoPay yang mungkin masyarakat sudah banyak yang sudah menggunakan pembayaran digital GoPay tersebut. Yang ketiga yaitu penyediaan data. Penyediaan data ini menggunakan analisis untuk pelanggan karena mereka dapat memberikan pengalaman dan memberikan lebih aman lagi untuk mempercayai Gojek tersebut. Yang kedua yaitu Tokopedia. Tokopedia ini adalah salah satu platform terbesar juga di Indonesia karena Tokopedia sudah mengubah cara orang berbelanja di bidang bisnis online di Indonesia. Platform e-commerce ini juga menyediakan penjual atau pembeli berinteraksi pada aplikasi online yaitu Tokopedia tersebut. Untuk penawaran diskonnya juga banyak menggunakan teknologi yang memberikan penawaran spesial diskon kepada pelanggan dan meningkatkan tarif konversi. Pembayaran online-nya juga bisa melalui transfer bank termasuk dompet digital ataupun yang lainnya. Seperti itu. Itulah tadi presentasi melalui video saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.